Shalom, halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita atau kata. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul kembali dalam tempat ini. Kami akan memulai pelayanan kami. Tuhan berkati pelayanan ini sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi kami maupun bagi anak-anak sekolah minggu yang kami ajarkan ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat untuk bersekolah minggu walaupun masih di rumah? Wah, kayaknya masih semangat ya adik-adik. Kita masih bersuka cita karena pada saat ini kita masih dalam suasana merayakan hari kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Iya, kita bersuka cita karena tidak terasa lagi loh adik-adik. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tahun baru di tahun 2021. Karena saat ini kita sudah berada di minggu akhir di tahun 2020. Tinggal berapa hari lagi loh kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Kita bersuka cita karena Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Maka dari itu kita harus tetap senantiasa bersyukur, tetap senantiasa memuji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Adik-adik di rumah, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Buka matanya, kita terima salam.
Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Marni, aku udah dapat nilai rapot loh. Wah, gimana dengan hasilnya Kakak Sentis? Wah, bagus dong, memuaskan. Wah, hebat sekali ya Kakak Sentis. Iya Pasti dong. Kakak Sentis ini rajin belajar dan berdoa Iya. untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Pastinya dong Kakak Marni. Wah, hebat ya Kakak Sentis. Nah, gimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah terima hasil belajarnya untuk semester ini? Sudah? Wah iya, adik-adik semua pasti sudah menerima hasil belajarnya untuk semester ini. Kira-kira bagaimana adik-adik dengan hasilnya? Wah, bagus, ada yang memuaskan, tapi ada juga ya yang nilainya kurang bagus. Wah, adik-adik yang nilainya kurang bagus, ditingkatkan lagi ya belajarnya. Selain itu harus tetap berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan biar belajarnya lebih giat lagi. Nah, untuk adik-adik juga yang sudah dapat nilai bagus, tetap rendah hati ya, karena akal budi, wawasan, dan pengetahuan yang luas itu asalnya daripada Tuhan. Nah, betul tuh Kakak Marni, seperti dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-66. Nah, adik-adik di rumah yang bisa membaca, yuk kita baca sama-sama. Kita buka Mazmur pasal 119 ayat yang ke-66. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kakak yang akan bercerita, Tuhan berkati supaya bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Ya, sudah siap dengar cerita? Ya, pastinya sudah siap ya. Alkitabnya disiapkan, duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Nah, kakak mau tanya, siapa yang pernah lihat bintang? Pasti semuanya sudah pernah lihat ya. Atau kalau ada yang belum pernah lihat bintang secara langsung, nanti kalau pas cuacanya lagi bagus, malam-malam bisa minta tolong mamanya lihatkan bintang. Nah, kalau kita lihat bintang pasti kecil banget kan lihatnya, tapi sebenarnya bintang itu besar. Nah, adik-adik, berita Natal tidak hanya sampai kepada orang sederhana seperti para gembala, tetapi berita Natal juga dikabarkan kepada orang-orang yang pintar, orang raja-raja, orang-orang yang berpengetahuan, termasuk orang-orang Majus. Ada yang tahu siapa itu orang Majus? Ya, orang Majus itu adalah orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan yang bagus, dan dia adalah raja-raja dari timur Yudea. Mereka tinggal di daerah Babilonia. Nah, daerah Babilonia itu adalah tempat pembuangan orang-orang Israel pada masa lalu. Nah, jadi kemungkinan orang-orang Majus ini sudah bergaul dengan orang-orang Israel, nabi-nabi Yahudi pada saat itu. Nah, adik-adik, suatu hari orang Majus ini melihat bintang. Nah, ketika melihat bintang, mereka mau mengetahui apa sih arti bintang ini. Mereka semua mempelajari dan akhirnya mereka mengetahui bahwa bintang yang mereka lihat itu adalah pertanda ada seorang raja yang telah lahir. Nah, itu kejadiannya pada saat Yesus telah lahir. Akhirnya orang Majus ini mempersiapkan diri, kemudian membawa emas, membawa kemenyan, dan membawa mur. Kemudian mereka berangkat menuju ke tanah Yudea. Pada saat mereka melalui perjalanan yang sangat panjang, siang, malam, akhirnya mereka tiba di suatu tempat namanya Yerusalem. Di Yerusalem itu yang menjadi raja pada saat itu adalah
Raja Herodes. Nah, ketika mereka masuk ke Yerusalem, mereka bertanya kepada orang-orang, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah lahir? Nah, orang-orang di Yerusalem tidak tahu. Akhirnya berita itu sampai kepada Raja Herodes. Nah, Raja Herodes juga belum mengetahui kalau ada raja yang telah lahir. Nah, akhirnya Raja Herodes memanggil para tua-tua dan imam-imam kepala. Nah, kemudian bertanya kepada mereka, di manakah katanya raja yang telah lahir itu? Nah, akhirnya para tua-tua, para imam-imam mengatakan bahwa kalau di dalam kitab di dalam Alkitab dinubuatkan bahwa dia akan lahir di tanah Yudea. Nah, akhirnya raja berkata kepada orang Majus, baiklah, kalian pergi dan selidikilah di mana raja yang lahir itu. Kemudian kembalilah dan beritakanlah kepadaku. Aku juga mau pergi untuk menyembah dia. Tetapi adik-adik, sebenarnya Raja Herodes bukan mau menyembah kepada raja yang telah lahir itu, yaitu Yesus. Tetapi Raja Herodes tidak mau dikalah sebagai raja. Nah, akhirnya orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanan, mengikuti bintang yang mereka lihat tadi. Kemudian masuk ke tanah Yudea di Bethlehem, kemudian bintang yang mereka ikuti itu berhenti di atas sebuah rumah. Akhirnya mereka sangat bersuka cita dan mereka masuk rumah itu dan menemukan bayi Yesus yang sedang bersama dengan ibunya. Kemudian mereka sujud menyembah kepada raja, yaitu Yesus yang telah lahir itu, dan kemudian mereka mengeluarkan persembahannya berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, setelah mereka mempersembahkan persembahannya dan mereka sudah menyembah kepada Yesus, akhirnya mereka berencana untuk pulang. Tapi sebelum mereka pulang, mereka tidur dulu. Nah, ketika mereka tidur, mereka mendapatkan mimpi bahwa jangan memberitahukan kepada Raja Herodes tempat Yesus yang telah lahir itu. Jangan pulang, jangan kembali ke jalan itu, tetapi pilihlah jalan yang lain. Akhirnya orang Majus pulang melalui jalan lain. Nah, itulah cerita kita pada hari ini tentang orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan pasal 1 sampai yang kedua dan pasal 9 sampai pasal yang ke-11. Nah, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Demikian kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Untuk adik-adik, simak ya video berikut ini. Shalom, selamat siang adik-adik. Saatnya kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas kita minggu ini yaitu mewarnai dan menggambar 3 raja dari timur. Berikut contohnya. Nah, sekarang mari kita menggambar bola. Ya, sangat mudah kan adik-adik? Nah, saat mengerjakan boleh dibantu oleh mama, papa, dan kakak. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk difoto, kemudian dikirim ke guru-guru sekolah minggu di masing-masing kelompok. Selamat berkreasi! Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapin uangnya, dilipat dengan rapi. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Musik. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sekali lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempergunakan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan memberkati, memberikan pemulihan kepada mereka semua. Terlebih khusus pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami Eka Boro yang saat ini lagi sakit. Kami berdoa Tuhan datang untuk memberikan pemulihan kepada adik kekasih kami ini supaya boleh sembuh dari sakitnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman yang lain yang dalam kelemahan tubuh yang kami tidak sebut namanya. Kami percaya juga Tuhan terus melawat mereka. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai malas-malasan untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan menjamah hatinya supaya boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat mama dan papa. Kiranya Tuhan memberkati mama dan papa kami supaya mereka terus sehat, kuat, dan Tuhan berikan kesabaran di dalam merawat kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kesayangan Tuhan dan orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, berikan kesejahteraan, keadilan supaya kami senantiasa leluasa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan berkati supaya boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk keamanan dan keadilan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini, biarlah kami boleh gunakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah dari Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 2 ayatnya yang ke-6
Kakak akan bacakan dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi, "Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Amin. Nah, kita mengaminkan perintah baru dari Tuhan Yesus dan kita menyanyi, "Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah." Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus padaku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau sumber hikmatku. Adik-adik di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. salam sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelayanan ini Tuhan, kami boleh melakukan pelayanan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin pelayanan kami ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sombo bungana pakama seani Rampan dilino untolo ni kauni Unyaka topusa lalana Yo tondong Bethlehem Yo barang Efrata Dari juru salama Ya baiti maindan Ya baiti malagi Buang syajuru salama Glory haleluya Glory haleluya Buang kama setauna Glory haleluya Glory haleluya Buang kama setauna Salama alonata, salama alonata, salama alonata, selamat tahun baru. Salama alonata, salama alonata, salama alonata, selamat tahun baru. Salam